Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video part 4 ini dibuat untuk memperbaiki video part 2. Karena pada video part 2 terdapat gangguan teknis yang menyebabkan penjelasan mengenai aspek potensi pasar menjadi tidak ada suaranya. Sehingga kami memutuskan untuk membuat video part 4 sebagai penggantinya. Kita langsung masuk menuju ke penjelasannya. Aspek potensi pasar. Pada aspek potensi pasar terdapat tiga aspek yang dianalisa, yaitu aspek geografi, di mana geografi yang dari pasar yang akan kita masuki. Lalu aspek demografi dan aspek psikografi dari pasar yang akan kita masuki. Pada aspek geografi, kita menganalisa dari umum ke khusus, yaitu dimulai dari negara, lalu dikhususkan ke provinsi atau dipersempit ke provinsi, lalu dipersempit lagi ke kota, dan dipersempit lagi ke kecamatan. Dan untuk demografi, kita menganalisa beberapa aspek seperti jenis kelamin, rentan usia dari calon konsumen, dan juga tingkat pendapatan dari calon konsumen. Lalu untuk psikografi, kita menganalisa beberapa aspek seperti tingkat ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian dari calon konsumen yang di pasar yang akan kita masuki. Kita masuk ke analisa yang umum terlebih dahulu. Dari aspek geografi, yaitu negara yang akan negara dari pasar yang akan dimasuki. Untuk negaranya yaitu negara Indonesia. Dan di negara Indonesia ini terdapat dua gender, yaitu pria dan juga wanita. Dan negara Indonesia ini memiliki tingkat ekonomi menengah, seperti itu. Lalu dari negara Indonesia, kita persempit lagi ke geografinya ke Kota Bandung. Nah, di Kota Bandung ini, calon konsumen yang kami targetkan ini rentan usianya 17 sampai 30 tahun. Dan untuk usia segitu di Kota Bandung, aspek psikografinya itu gaya hidup yang comfortable, gaya hidup yang mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri, seperti itu. Lalu dari geografi Kota Bandung kita persempit lagi ke kecamatan, yaitu kecamatannya Antapani dan Kiara Condong. Mengapa mengapa Antapani dan Kiara Condong? Karena perusahaan kami berada di Kiara Condong, sehingga kami berencana untuk memasarkan produk kami itu ke sekitaran perusahaan kami terlebih dahulu, seperti itu. Dan untuk di Antapani Kiara Condong ini, tingkat pendapatan dari calon konsumen yang ada di pasar itu kalangan menengah ke bawah. Dan untuk psikografinya yaitu kenyamanan, mencari kenyamanan. Nah, dari analisa potensi pasar ini kita bisa membuat beberapa poin, di mana poin-poin tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan produk yang akan kita buat. Contohnya seperti produk yang kita buat akan cocok untuk pria dan juga wanita. Lalu target pasarnya itu mencakup usia 17 sampai 30 tahun. Nah, namun karena tingkat pendapatan dari calon konsumen yang ada di pasar itu menengah ke bawah, otomatis kita harus memasang harga yang tidak terlalu tinggi. Nah, meski selain itu, kita juga harus membuat produk yang nyaman dipakai karena calon konsumen kita yang ada di sekitar kita tuh menginginkan produk yang comfortable atau nyaman saat dipakai. Nah, sehingga kita akan menentukan membuat produk berdasarkan aspek-aspek yang tadi kita sudah analisa. Nah, pada slide ini hasil analisa tadi mulai diterapkan pada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang digunakan ini yaitu marketing mix 4P, di mana 4P ini terdiri dari price atau harga, promotion atau promosi yang akan dilakukan, produk, dan juga place atau tempat untuk menjualnya. Kita masuk ke kotak yang berada di kiri atas atau kotak yang berwarna merah. Nah, pada kotak berwarna merah ini membahas mengenai aspek produk. Kita lihat di poin pertama. T-shirt dengan bahan yang terbuat dari cotton combat. Ya, pada part sebelumnya sudah dijelaskan, bahan cotton combat ini memiliki beberapa keunggulan dibanding bahan lainnya, yaitu nyaman dipakai, menyerap keringat, dan juga tidak panas. Sehingga dengan
bahan cotton combed ini kita bisa memenuhi gitu, keinginan dari konsumen yang ingin nyaman dipakai, seperti itu. Lalu, poin kedua yaitu menggunakan pola body fit pattern. Dengan adanya pola body fit pattern ini, diharapkan konsumen yang memakai produk kita itu akan merasa nyaman dan juga merasa keren gitu, merasa produk kita meskipun misalkan kaos yang dibeli itu kaos polos, tapi tetap ada pattern-nya, sehingga tetap nyaman dan juga keren untuk dipakai. Lalu kami juga menyediakan model short sleeve atau lengan pendek dan juga long sleeve atau lengan panjang, sehingga konsumen dapat memilih produk mana yang dia inginkan. Lalu kami juga menyediakan 10 pilihan warna yang berbeda, sehingga konsumen dapat memilih sesuai selera. Lalu pada kotak yang berada di kanan atas atau yang kotak yang berwarna kuning, ini membahas mengenai price. Seperti yang sudah dianalisa sebelumnya, calon konsumen yang ada di pasar yang akan kita masuki itu berada di kalangan menengah ke bawah, sehingga kita tidak dapat memasang harga terlalu tinggi. Oleh karena itu kami memasang untuk model short sleeve atau lengan pendek dengan rentang harganya sekitar Rp50.000 sampai Rp60.000. Dan untuk model long sleeve atau lengan panjang, rentang harganya sekitar Rp65.000 sampai Rp75.000. Dan diharapkan harga ini dapat menjangkau konsumen dengan pendapatan menengah ke bawah. Lalu untuk kotak yang ketiga atau kotak yang berada di kanan bawah yang berwarna hijau, ini adalah kotak yang membahas mengenai place atau tempat dari penjualan produk yang akan kita jual. Kami memutuskan untuk menjual di beberapa platform, yaitu beberapa sosial media dan juga marketplace, diantaranya Line Ad, WhatsApp Business, Instagram, Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. Sehingga konsumen dapat akan memilih produk kami itu di platform mana, dan kami menyediakan pilihan tersebut dengan harapan dapat menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Lalu pada kotak yang keempat yang berada di kanan bawah atau yang berwarna biru, ini merupakan kotak dari promotion atau promosi. Nah, untuk promosi yang akan digunakan ini kami akan menggunakan strategi melalui timeline, Line Ad, dan juga Instagram. Nantinya di timeline Line Ad dan juga Instagram, produk kami akan diupload disertai dengan detail-detail yang diperlukan untuk mengenai produk yang kami jual dan juga bagaimana cara untuk memesannya, seperti itu. Ya, penjelasan mengenai aspek potensi pasar cukup sekian, dan untuk penjelasan lainnya terdapat di part-part sebelumnya. Kami harap penjelasan yang kami berikan dapat membantu untuk mengenal mengenai Delta Nebula sendiri dan dapat menumbuhkan minat untuk membeli produk kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.